Tata tertib upacara bendera hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Seluruh barisan saya beralih. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan terima, pemimpin kembali ke tempatnya masing-masing. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Siap? Laksanakan. Siap melaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah untuk mengenang jasa para pahlawan kita, khusus pahlawan pendidikan Indonesia yang telah mendahului kita semuanya. Semoga arwah para pahlawan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan guru remaja, diri bahan bendera, bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMP Negeri 7 Tanjung Pandan berjanji. Siswa-siswi SMP Negeri 7 Tanjung Pandan berjanji. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Belajar dengan tekun dan penuh semangat. 2. Belajar dengan tekun dan penuh semangat. 3. Menjaga nama baik diri sendiri, 3. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah. keluarga dan sekolah. 4. Sanggup mentaati dan mematuhi 4. Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyata Mandala, pelaksanaan Wiyata Mandala, termasuk seragam sekolah, OSIS dan kegiatan lainnya di sekolah. termasuk seragam sekolah, OSIS dan kegiatan lainnya di sekolah. 5. Apabila kami tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan 5. Apabila kami tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan, kami sanggup menerima sanksi apapun dari sekolah. kami sanggup menerima sanksi apapun dari sekolah. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat tepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pandan beserta Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang saya banggakan, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Pertama-tama tentunya tantinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan tugas rutin kita, yaitu upacara pengibaran bendera di SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Bapak Ibu, siswa-siswa, siswi yang saya banggakan, tentunya pertama-tama saya memberikan satu apresiasi dulu kepada para petugas upacara yang telah melaksanakan dan menjalankan tugasnya sementara ini dengan baik, dengan hikmah. Karena dalam pelaksanaan upacara ini merupakan satu unsur bagaimana kita meningkatkan kedisiplinan, memiliki rasa kebangsaan, rasa nasionalisme, dan patriotisme. Kalaupun kita kembali kepada jejak sejarah para pahlawan kita dalam mengibarkan bendera merah putih ketika zaman penjajahan, itu korbannya adalah satu nyawa, taruhannya adalah satu nyawa. Ya. Nah, kita sebagai generasi penerus yang akan mengisi, senantiasa memberikan kehidupan, kebaikan, melanjutkan cita-cita para pahlawan yang telah gugur itu, yaitu dengan mengisi pembangunan di segala bidang. Dalam pelaksanaan upacara ini, paling tidak ada unsur-unsur pendidikan yang memang harus kita camkan, harus kalian laksanakan. Bahwa kalian harus mengetahui bendera merah putih adalah unsur simbol negara. Identitas bangsa yaitu merah putih yang harus kalian tahu. Jangan sampai siswa-siswi sini tidak tahu simbol negara dalam bentuk bendera Republik Indonesia itu apa. Nah, ini salah satu. Yang kedua, adanya ikrar, ucapan yang merupakan bagian dari lambang negara Republik Indonesia, Pancasila. Jangan sampai siswa-siswa SMP Negeri 7 Tanjung Pandan tidak hafal. Jangankan memaknakan, mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi harus hafal, paling tidak seminggu sekali. Ya. Kalian ucapkan apa Pancasila itu, baru dimaknai, baru dilaksanakan. Ketuhanan yang Maha Esa. Sama tadi artinya, seperti janji siswa yang kamu ucapkan tadi. Beriman dan bertakwa. Dan sesuai dengan komponen dan elemen dari apa tuntutan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa.
Dan itu tidak harus menjadi slogan saja, ya. Dilaksanakan, dibuktikan dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Hal-hal lain yang mungkin perlu kalian tahu bahwa pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar itu bagian dari simbol negara. Kemudian lagu Indonesia Raya. Nah, hari ini kalian diberikan suatu pemahaman-pemahaman itu, apa simbol-simbol negara yang harus diketahui. Karena kalian generasi muda menjadi investasi bangsa ke depan ini, harus menjadi pemimpin di masa depan. Jadi pertama itu jangan sampai tidak tahu dulu apa itu simbol-simbol negara tadi. Bahaya kalau tidak tahu, tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak hafal Pancasila, tidak tahu bendera negaranya. Ya, nah ini. Di balik dari itu semua, pelaksanaan upacara ini tentunya bagaimana meningkatkan satu kedisiplinan yang menjadi kunci utama bagi seorang siswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa di sini. Membentuk suatu kedisiplinan. Ya. Jelas ada satu konsekuensi yang memang harus dilaksanakan oleh anak-anak kita semuanya. Kalaupun disiplin berbicara bagaimana usaha peningkatan kemampuan diri, bahwa kalian di sini sedang berproses mengikuti pelajaran, menerima ilmu pengetahuan, bahwa kalian itu sedang berproses belajar. Belajar itu bagaimana kalian yang tidak tahu untuk menjadi tahu. Kalian yang mulanya tidak bisa menjadi bisa. Kalian yang mulanya tidak pandai menjadi pandai. Nah, itu ada di sini. Selama kurang lebih dari jam 7 sampai jam 3. Ya, kurang lebih 8 jam aktivitas kalian. Bagaimana proses kalian untuk bisa menjadi bisa, untuk pandai, yang tidak pandai menjadi pandai tadi. Melalui transformasi ya, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Dan itu adalah modal bagi kalian ketika berbicara tindak lanjut untuk mengejar cita-cita, mimpi-mimpi besar kalian nantinya. Kalian punya mimpi-mimpi, kalian punya cita-cita. Sejak saat ini sudah harus ditetapkan, saya akan menjadi apa, saya akan menjadi apa ke depan. Sehingga proses ini jangka panjang. Untuk mengejar semua itu, harus ada ilmu. Nah, saat inilah sedang berproses, bagaimana kamu mendapatkan ilmu di bangku pendidikan. Saat ini SMP, nanti lulus, masuk SMA. SMA ke perguruan tinggi, atau ke yang lainnya, sesuai dengan cita-cita masing-masing tadi. Kalian harus menetapkan itu. Kalian harus punya mimpi-mimpi itu. Kalau enggak, hanya sekolah istilahnya sekedar datang saja, kumpul-kumpul, kongko-kongko dengan kawan-kawan ketemu, atau nak nyari biak di sini, nggak akan jadi apa-apa. Ya. Nah itu. Jadi saya harapkan SMP Negeri 7 ini adalah SMP yang besar, 500 sekarang siswa. Kalian harus bangga menjadi siswa di SMP Negeri 7 Tanjung Pandan ini. Pemerintah sudah menetapkan SMP 7 salah satu bagian dari sekolah penggerak program transformasi pendidikan, dunia pendidikan pemerintah pusat. Tidak semua sekolah berstatus sekolah penggerak itu. Kalian harus dukung itu. Karena bagian yang terpenting bagaimana hasil belajar di sini. Kualitas mutu pendidikan yang didapatkan oleh para siswa di sini. Itu tentunya
hasilnya akan dilihat ketika kalian sudah lulus di sini dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Jadi tidak ada lagi berbicara, oh SMP 7, SMP Buangan, tidak ada, semuanya bagus. Pemerintah sudah menetapkan dengan proses PPDB, tidak ada berbicara sekolah-sekolah yang bagus dan tidak bagus di sini. Nyatanya hari ini saya lihat SMP 7 ya, sudah semakin baik, siswa-siswanya, walaupun masih ada yang bermasalah yang berkaitan dengan norma-norma kesusilaan yang melanggar aturan-aturan dan tata tertib, silakan ditindak tegas. Ya, kepala sekolah, para guru, asal sesuai dengan aturan, hukum dan regulasi yang berlaku. Bila perlu, keluarkan dari sini. Kalau ada sekolahnya, siswanya bermasalah, apalagi bermasalah sampai ke ranah hukum, ya, bertindak yang tidak baik di mata masyarakat, melakukan tindakan-tindakan asusila dan sebagainya. Jadi kembali kepada disiplin, semuanya harus disiplin. Kalau sudah masuk tank jam 7, bukan jam 7 baru dari rumah pergi. Ada sanksinya, tadi sudah dikerahkan, siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Apapun sanksinya itu, sesuai dengan pelanggaran yang diterapkan. Itu namanya pelajar tanggung jawab. Karena kalian adalah aset, modal bangsa Indonesia ke depan ini ada pada kalian. Kalian adalah sesuai dengan cita-cita yang kalian hendaki bersama menjadi satu pemimpin, manusia yang berakhlak mulia. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, ada 6. Ya. Iman dan takwa, kebinekaan global, gotong royong, ya, kedisiplinan, kritis, mandiri. Jadi dalam menuntut pelajaran itu silakan sesuai dengan potensi masing-masing diri dikembangkan secara mandiri. Bisa gotong royong, kerjasama dalam suatu hal. Tapi ada satu hal lagi yang tidak bisa kerjasama. Jangan ulangan nanti kerjasama, ngepek lagi. Ya. Menyesuaikan tugas, PR di rumah, nyontoh punya kawannya. Nah itu bukan yang dimasuk hal-hal kerjasama dalam hal segi-segi yang positif tentunya. Kalian masa depan bangsa, calon pemimpin masa depan. Insya Allah di antara 500 sekian nanti ada yang jadi menteri, bahkan jadi presiden, jadi bupati, anggota DPR, jadi kades. Ya, kita tidak tahu. Tetapi paling tidak kalian harus berusaha bagaimana meraih cita-cita yang diinginkan. Jangan cita-citanya yang kecil-kecil, harus setinggi langit bahasanya. Tapi karena ini berproses saat ini, bagaimana kalian salah satu proses ini tahapannya untuk meraih mimpi cita-cita tadi, ya harus ibaratnya kata pepatah itu, berakir-akir ke hulu, berenang-renang kemudian berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nanti senangnya pada akhirnya akan tercapai jika kalian sakit-sakit dulu. Nah sekarang diberi tugas, ya, PR, kerjakan dari guru-guru yang sudah menjadi bagian dari proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Nah itu tentunya anak-anakku sekalian, ya, pada hari ini satu kebanggaan bagi saya bisa bertatap muka langsung pada kalian semuanya. Ada hak-hak dan tanggung jawab yang harus kalian sebagai siswa di sini. Sehingga lakukan dan laksanakan. Jangan selalu membuat kegaduhan. Ya. Kegaduhan, camkan itu bahwa ada sanksi yang akan diterapkan atau diberikan oleh pihak sekolah. Kalaupun kalian melanggar tanggung jawab itu. Apa yang sudah diikrarkan tadi. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan bahwa Kabupaten Belitung
akan menjadi salah satu pelaksanaan pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT negara-negara G20. Negara-negara dalam hal ini negara-negara ekonomi maju di dunia, terdiri dari 20 negara. Pada tanggal 7 dan 9 sampai dengan 9 September nanti ada pertemuan tingkat menteri pembangunan negara-negara G20 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Belitung sebagai tuan rumah. Dan ini kita sangat bersyukur dan berbangga. 20 negara akan datang ke Kabupaten Belitung. Menteri-menteri pembangunan negara-negara G20 itu. Hingga kamu harus tahu apa kepentingan-kepentingan dari pertemuan G20 di Kabupaten Belitung. Dampak dari Kabupaten Belitung menjadi tuan rumah KTT G20 itu. Paling tidak nanti akan ada kurang lebih 2.000 peserta. Baik itu delegasi tiap-tiap negara, kemudian dukungan-dukungan dari organisasi internasional yang berkaitan dengan perencanaan yang akan hadir di Kabupaten Belitung. Sehingga dampak Kabupaten Belitung insya Allah akan lebih dikenal lagi, walaupun sekarang sudah dikenal. Sehingga nanti selesai G20, orang akan berdatangan, melihat secara langsung. Baik itu untuk edukasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi, wisata. Kita akan semakin dikenal di dunia. Untuk Kabupaten Belitung yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sehingga saya harapkan, saya mintakan, walaupun mungkin nanti delegasi itu tidak melalui atau berkunjung langsung ke SMP Negeri 7, paling tidak ada dukungan dari SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Dalam bentuk mungkin kebersihan lingkungannya. Dan saya yakin dan percaya itu sudah dilakukan, dan tetapi harus ditingkatkan lagi. Kerjasama, kekompakan, baik itu dari Dewan Guru untuk mendukung kepala sekolah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan mengarah kepada bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Belitung akan lebih maju lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung atas kesempatan untuk menjadi pembina upacara pada kesempatan hari ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Mari bom rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimu azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dalam keagungan asmamu kami berkumpul di tempat ini dalam rangka upacara bendera dengan khusyuk dan tawadu sambil mengadakan tangan kami berdoa guna bermohon dan bermunajat kehadiratmu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan kami ini kegiatan yang membawa keberkahan sehingga menjadi kegiatan yang penuh makna dan akan lebih meningkatkan persatuan kami, lebih meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan di antara kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua menjadi orang yang selalu taat kepadamu dan senantiasa menjadi pengikut Rasulmu serta menjadi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang selalu dekat denganmu dan dapat memberikan contoh tauladan yang baik serta dapat mengayomi kami semua dan dapat membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, menerima segala doa dengan sifatmu yang maha pengasih dan maha penyayang. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Pemimpin upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara.